Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khasainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Babul muamalah, inilah bab muamalah, artinya hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Halaman 23 di bawah. Bai'un itu artinya berjual beli, yaitu mempertukarkan harta dengan harta. Arti harta pertamaan itu barang, harta kedua itu bisa duit, bisa juga barang dengan barang. Atau yang ditukari itu manfaat, misalnya maujik. Nah, itu kan yang ditukari manfaat, yang dijual manfaat atau membica. Kalau kita naik beca berarti kita menukari manfaat dari si tukang beca tadi. Nah, itu pun termasuk bagian dari yang wajib mematuhi hukum-hukum seperti jual beli juga. Nah, kayak itu. Dengan izin syara'. Nah, jadi berjual beli itu wajib sesuai aturan syara'. Arti izin itu sesuai peraturan syara'. Arti syara' syariat. Syariat atau ditentukan sudah oleh hukum fikih. Maka dia jual beli tersebut tiga bahagi, ada tiga macam lah. Nomor satu, menjual benda yang dilihat oleh penjual dan si pembeli. Jadi benda yang dijual ini diketahui dilihat oleh si penjual sendiri dan juga oleh si pembeli sendiri. Nah, ini umum benar. Pian nukar kangkung ke pasar, kangkungnya kelihatan, pian melihat, tukang jual melihat. Nah, ini jelas narannya. Ini yang secara umum. Nukar sapi, sapinya ada, yang tukang penjualnya melihat sapi, piannya pun yang hendak menukari melihat juga sapi. Berarti ini umum, secara umum nomor satu seperti itu. Ini kini ada lagi penjelasannya lah. Nomor dua, menjual benda yang tidak dilihat oleh si pembeli. Si pembeli yang hendak menukar ini hendak ada melihat, tetapi dinyatakan atau dijelaskan sifat-sifatnya oleh si penjual. Nah, itu jual salam narannya. Jadi ini kita hendak menukar barang, barangnya kita kada melihat. Tapi yang menjual ini menjelaskan barangnya nih kene nah masih di kampung kok. Aku ampunnya barangnya nang kene dijelaskan sehingga si pembeli ini paham, si calon pembeli ini paham bahwa nang itu barangnya. Nah, itu disebut jual salam. Nah, penjual jual salam nanti akan diterangkan keduanya itu. Nanti akan diterangkan keduanya. Nah, nanti akan diterangkan titik, nah situlah. Nanti akan diterangkan masalah jual salam itu, titik di situ dulu. Jadi permasalahan jual salam kena ada diterangkan nanti, berarti ada di pasalnya. Nah, ada kena di babnya halaman 27 kena insyaallah. Yang pembahasan masalah jual salam nanti akan diterangkan titik di situ. Itu penting, mana titik itu bisa salah paham, bila salah menak titik salah paham. Nanti akan diterangkan titik. Nah, keduanya jakai ibarat nahu tu mubtada bahasa tuh. Keduanya itu harus lagi sah. Jadi berjual beli dengan cara nomor satu dan berjual beli dengan cara nomor dua harus, artinya boleh lagi sah. Nah, itu maksudnya. Nomor tiga, cara berjual beli nomor tiga. Nah, menjual benda yang tidak dilihat oleh keduanya. Nah, keduanya kada melihat. Kau jual lah aja, kau tukari aja, mana bendanya, kadeda. Nah, atau misalnya kayak ini,
Lah, ujar si yang penjual, aku hendak menjual sapi. Tapi sapinya ampun mamarin aku. Mamarin aku sudah mewariskan ke aku. Sapinya ada di kampung. Jadi ujar si calon pembeli, kisahkan bang kayak apa sapinya. Aku belum jelas bang lagi, belum melihat. Mau tuh pasti ampun kok. Kadang kawannya mengisahkan, karenanya belum melihat juga, walaupun haknya melihat telepon kan ujar si marinanya sapi ini tuh segan nyawa mawaris. Nah, jadi memang hak milik kita tapi kita belum melihat. Dan kadang kalau kita menjelaskan lawan si pembeli sifat-sifatnya. Nah, ini cara berjual beli yang nomor 3. Kayak apa hukumnya? Kayak ini dulu. Atau misalnya pulang contohnya. Pian bingung iwak. Bingung iwak melapas bibit nih ke sungai. Maka ke sungai, walaupun bibit itu di sungai itu sudah pian betasi, tapi luas sungainya. Nah, maka iwaknya macam-macam situ pulang. Buntal lagi ada juga di situ. Sungai narenya ya pulang. Jadi datang si calon pembeli, mana iwaknya aja? Di sungai itu panggilnya. Berapa sekilo? Sekilo 50.000 aja. Misal nih, anak mencari iwak pegarang, mau 50.000 tuh bujair 50.000. Nah, ayo aja. Nah, kayak pas iwaknya aja di sungai itu bang. Ya cari di sungai aja. Nah, kada jelas, belum melihat lagi bandanya. Pokoknya aku tahu urusan, pokoknya iwaknya ada di sungai situ. Jauh-jauh si penjual tadi. Nah, ini kada boleh juga. Nah, itu artinya sama-sama belum melihat, sama-sama belum jelas. Nah, kayak apa hukum selanjutnya? Atau salah satunya serta dapat ia melihatnya seperti, nah itu garis bawah aja, atau salah satunya serta dapat melihatnya tuh garis bawah aja. Itu talabihan mencetak segini tuh. Kalau saya pengen pahamin nyanyuk kepala pian. Nah, seperti, jadi mulai tidak dilihat oleh keduanya, seperti langsung ke situ bukanya. Nah, seperti menjual ubi yang masih di dalam tanah. Nah, ke kebun langsung pian menukar, berapa nih harga gumbil ini aja? Tukari bertahan tuh aja, Pak, tapi belum dicabut. Tukari bertahan 100.000 aja, murah aja, beburung aja. Tapi bendanya belum kelihatan. Jangankan si pembeli, penjual aja belum melihat bendanya. Ya kalau belum melihat. Nah, seperti menjual ubi yang masih di dalam tanah. Nah, yang ketiga ini, jenis berjual beli yang ketiga ini tidak harus, maksudnya tidak boleh lagi, tidak sah jual belinya. Nah, tidak sah jual belinya. Bayi kambing 2 laki bini, imbahan itu hamil, yang bini kambing nih, yang bini ampunnya bini kambing hamil. Jadi ujar yang si penjual ampun kambing ini, ku jual kena anak ini aja. Lawan orang hakun, sekalinya orang tuh menukari, kada sah jual belinya tuh. Dijual anaknya aja, cakap dijual lawan mamanya, kada apa boleh aja. Ini anaknya jual, anaknya ku jual aja, sini harganya aja. Tapi belum becung-becung belum, kada ketahuan lagi, kada kau dijelaskan oleh si penjual. Cakapnya sudah becungol, bah, dinya nah ayo aja situ. Sudah baki abah tuh ayo aja. Becungol sebenarnya enak menjual, silahkan aja. Namun belum becungol kada boleh. Pisang, gitu juga orang bukan pembeli ikan pisang ada di bener nih. Ini berebut misalnya di kabun-kabun berebut mencari pisang. Nah, hanya baju yang apa namanya tunggul keluar atau kutuk-karilah aja. Sah ku jual jampunnya. Sini harganya aja. Belum jadi pisang lagi. Tapi nukari dahulu. Nah, ada sah jual belinya tuh, kecuali bapasan kena bilangnya tuh halah kutuk-karilah. Nah, belum lagi akadnya tuh. Kaina bila sudah tuha, berarti belum bakat. Karena kaina bila sudah tuha, bila yang bakat juga ada sah. Karena kaina akad itu wajib. Qabdan narnya artinya langsung situasional. Ada kalau kaina kau tukarilah aja bila sudah masak, tukarlah juallah aja. Ada sah, dapat kaina. Masak aja belum ya tongkol. Nah itu contohnya. Jadi nah jual beli dulu aja. Kau tukarilah aja, ku jual aja. Tapi mahadang lawas itu jual belinya kada sah ke. Jadi mun hendak juga papasan ya, ini kena jangan dijual ke lain nah pisang ini nah. Walaupun sudah keluar tongkolnya, kaina aku kena sebulan lagi kesini pulang. Malih di barangnya, bila sudah sebulan kaina datang, kita datangi, oh ternyata sudah berbentuk
tuha sudah hanya kita banggar harga. Nah kayak itu caranya. Sama dengan kayak iwak dalam banyu tadi, angkat dulu iwaknya, kelihatan bendanya, hanya ditimbang berapa. Kalau belum jelas masih bakunyung, ada kawa dulu kita menentukan harga, kecuali yang buhan tambak yang sudah tahu, sudah berukur, sudah diukur dahulu, ini seini, beratnya seini, beli kakannya pulang ke dalam tambak, sekadarnya mandak sementara aja, sudah tahu harganya nih toh, dan nilainya beratnya sudah tahu, itu masih dibolehkan aja. Karena sudah kebiasaan, sudah tahu bil urupi namanya pada urup. Nah, jelas saya itulah. Jadi jual beli yang sama-sama penjual kada tahu sifat jenis barang berat berapa, ganal kayak apa, pembelinya makinnya kada tahu juga, kada sah jual belinya. Nah, itu. Sambung pulang. Rukun jual beli itu ada 6 perkara. Nah, rukun. Bila tertinggal rukun kada sah jual belinya. Karena setiap rukun itu ada pulang syarat sahnya. Pertama, ada dulu penjual. Nah, jadi kalau kita kadang merasa pernah berhubungan dengan penjual, berarti barang itu lain pun kita tuh. Ya kan? Melihat rumah. Kita kadang merasa menukari. Orang kada ada menjualon kita, jangan mengakui rumah kita. Ya kalau penjualnya kada ada. Nah, yang kedua pembeli, ada juga pembelinya. Nah, jelas ada penjual, jelas ada pembeli. Maka keduanya, nomor 1 dan nomor 2 maksudnya, penjual dan pembeli, keduanya itu, nah, penjual dan pembeli, keduanya itu disyaratkan balik. Arti balik, laki-laki pernah keluar air mani, perempuan pernah haid, balik narnya. Umur yang 9 tahun ke atas lah, biasanya umur 12 tahun itu balik, atau umur 15 tahun biasanya balik. Itu syarat wajib tuh. Jadi seandainya kita besi anak umurnya 7 tahun, disuruh betul tukar ke pasar, ada sah jual belinya tuh. Nah, anak lah nukar ini, nah ini. Oke bos, ya yang anaknya nanti juga umur 7 tahun pan tapi belum balik, betul tukar ke pasar, ada sah jual belinya, tamakan yang haram tuh. Ini hukum asal. Hukum asal kayak kita imadzhab kita Syafi'i gitu. Sebab ini syaratnya balik. Jadi hati-hati. Kecuali ya yang ditukar itu di bawah harga gula 1 kilo. Itu aja nilainya ringan. Itu ada pengecualian dalam kitab Ihya, itu ada pengecualian oleh Imam Ghazali. Nah, misal di bawah harga gula 1 kilo itu kayak nukar pintol, itu pun syaratnya mumayyiz. Umur 7 tahun sudah mumayyiz. Jadi walaupunnya arti mumayyiz itu sudah bisa membedakan baik dan buruk, tahu sudah lawan harga duit, mumayyiz naranya. Bisa makan saurang, bisa bebasuh bihira saurang, mumayyiz naranya. Tapi belum balik, tetap pada sah jual belinya, kecuali ini pengecualian. Tapi mau anak bapik juga jangan juga. Anak bapik lah, anak warok kita tuh. Cuma seandainya tapak sapang, ngalih bener kita mendatangi tukang pintul, lalu misalnya kita menyasah ngalih, anak kita yang menyasah. Nah kita ini kan sudah mumayyiz juga, umur 8 tahun walaupun belum balik. Nah yang ditukarinya pintul pada 1.000-2.000. Kan ringan aja harganya nih toh. Nah itu dibolehkan aja walaupun belum balik. Paham ya lah. Cuma apabila anak kita 8 tahun belum balik, disuruh nukar rumah, nah udah boleh. Udah boleh itu karena belum balik, karena ganal biaya anunya nilainya. Suruh nukar kambing udah boleh juga. Amun masih di bawah harga gula 1 kilo, nah, sebab guru bahari mendangan gula 1 kilo jadi di bawah harga gula 1 kilo, nah, boleh aja. Itulah syaratnya balik dulu. Jadi lihat-lihat ya dulu, anak kita nih dijulungi duit 500.000, suruh batu tukar umur 8 tahun, ada boleh. Kecualinya mengambilkan barangnya batu tukar sudah pian. Nah, pian sudah bertalipunan lawan orang tukang jual yang di pasar. Ayo tukang jual ini kan acil, nah anak ulun ambil, nah barangnya catatannya ada di situ-situ, harganya sudah sama-sama diketahui. Nah duitnya anak ulun menjulung non pian, tukarlah jual, ya sudah bertalipunan. Nah itu ada bapak anak pian tinggal ambil barang, nah lagi
Itu boleh aja lain, sebab lain anak pian yang bakat jual narnya. Paham itulah. Berakal. Nah, walaupun umur tua tapi kada bakal. Pian balik benar aja. Tapi kada bakal. Menjulung duit 10.000. Berapa harganya ini ya? Harganya 1.000 aja. Kawalah 10.000 aja. Nah, kada bakal. Berapa harganya aja betul? 10.000 kawalah aja. Berarti kada bakal kita lihati masih singut orangnya. Nah, kada sah jual belinya. Berarti hukum bari membari aja caranya gitu ngena. Hukum bari membari. Pian membari pintol sabigi, inya menjulung duit, kasarah aja nyunjung berapa duit kan? Bari membari aja. Boleh aja itu caranya, solusinya tuh bari membari. Lalu syaratnya baik penjual maupun pembeli yang ketiga, syaratnya nih, penjual dan pembeli. Balik dulu pertama, berakal yang kedua. Nah, yang ketiga tidak dikarasi. Arti tidak dikarasi itu inya bejual ninto atau membeli ninto kehendaknya sendiri. Kada dikarasi, kada diancam, nyawala bila kada menjual ini awas ya. Ya. Nah, pas saya menjual kada sah jual belinya tuh karena dikarasi. Manju baik sisi penjual maupun sisi pembeli sama, kada boleh dipilih karena dikarasi kada sah. Nah, imbah ninto pulang hartanya sendiri. Yang dijual hartanya sendiri. Itu syaratnya ada boleh harta orang dijual. Atau wakil dari dua orang lain. Wakil dari orang lain. Nah, atau wakil salah satunya. Memang penjual ini yang asli ampun pemiliknya kadada, cumanya sudah bewakil lawan orang. Orang itu yang menjualakan. Jadi yang menjualakannya wakil dari si penjual. Boleh. Walaupun itu lain ampunnya. Aku cuma mewakili aja tuh boleh aja. Atau misalnya mewakili manukarakan, mewakili si pembeli boleh juga. Walaupun si wakil ini lain ampunnya, lain ampun si duit tapi mewakili. Nah, boleh juga itu. Tapi itu ada pernyataan mewakilakan kepada inya dulu. Nah, gitu. Yang ketiga, harta yang dijual ada. Nah, itu yang ketiga rukunnya. Ini rukun yang ketiga pulanglah. Tadi sudah syarat-syarat penjual dan membeli sudah, ya kalau syarat-syarat penjual dan membeli balik, berakal, kada dikarasi, hartanya sendiri atau memang ada wakil yang menjual atau yang membeli. Nah, yang ketiga pulang rukun jual beli ada harta yang dijual. Kutuk kadilah, ku jual aja. Mana aja barangnya kada kawa, kada terjadi jual beli barangnya kada ada. Nah, yang keempat harganya ada harganya. Jadi harus jelas harganya itu berapa. Ada ketentuan harga. Kada kawa harga itu kada jelas, kada disepakati. Jadi ada harga. Nah, harga ini bisa juga duitnya. Ada barang duit. Tadi kan ada barang yang dijual, ada duit yang saya ganti menukari. Nah, tulisnya harga di bawah itu duitnya. Nah, itu. Untuk pemahaman kita kekinian, harga itu pemahamannya duit. Duitnya ada. Maka disyaratkan keduanya. Nah, keduanya itu baik nomor 3 ataupun nomor 4 atau keduanya. Tuh, ciri di bawah keduanya itulah nomor 3 dan nomor 4. Nah, maka disyaratkan keduanya baik harta yang dijual maupun duit yang dijulung untuk menukari, maksudnya lah maka disyaratkan keduanya itu suci. Nah, arti suci di sini tulis di bawah bukan najis. Nah, amun yang dijual najis, memang barangnya ada tapi najis, ada sah jual belinya. Kukut tahi ayam, yang orang bingungan ayam nih, banyak lu kok tahi ayam kukut jual lawan orang bubuhan pertanian, saking pupuk dijual, ada sah jual belinya. Haram hukumnya kenapa? Karena barangnya najis, kada suci. Nah, maka kayak apa caranya supaya sah? Jangan jual beli, akadnya kayak ini, upah mangukut aja. Sakarung upah mangukut 50.000 cilai. Upah mengukut. Amun pian hendak mengukut gokut ya situ. Nah, 30.000 aja. Harganya mungkin mengukut seorang.
30.000 aja. Nah, kenapa 30 aja harga gratis aja? Kada jelai. Masalahnya tuh kada apa-apa kada kena. Ulun kena hendak masalahnya ayam nih tuh bilanya kada dimakani kenya kada bahira. Ulun nukar makanan. Ya kalau paham lebihan mencari tahi itu dimakani dulu. Nah, jadi mumpian kada membayari kayak ulun nukar makanannya juga. Nah, nih tuh. Jadi upah mengukut aja. Itu caranya. Jadi tulisi jangan harga upah mengukut. Sakarung 50.000, 2 karung 100.000. Nah itu modelnya. Jelas itulah cacing gitu juga. Pokoknya yang benda-benda yang najis itu kada boleh diperjualbelikan. Pian kumpulakan cecak dijual misalnya, barangnya segenap apakah? Misalnya kada boleh karena najis nih toh. Itu contoh. Jadi apa aja barang dijual kada boleh najis. Sama itu juga barang yang duit atau yang segan bahan untuk alat tukar ini nah